Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GB Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online, setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Markus Sudarji dengan tema Hidup Beriman, disertai dengan perjamuan kudus. Untuk ibadah ABI Anak Betel Indonesia juga dilakukan secara online. Untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp Anak Betel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anak bertumbuh bersama dalam komunitas ABI, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Wanita Betel Indonesia akan mengadakan ibadah online sekaligus acara ulang tahun WBI melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 jam 3 sore. Kami mengundang para wanita GB Citra Garden 2 untuk ikut beribadah dan merayakan ulang tahun WBI yang juga akan dimeriahkan dengan acara door prize. Bagi jemaat GB Citra Garden 2 dapat bergabung dalam komsel yang diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi TeamLink, Zoom, Skype, dan lain-lain. Mari kita saling sharing dan mempraktekkan firman Tuhan. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening atas nama Bapak Edi Mardianto. Untuk persembahan diakoni atau misi, dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Eri. Demikian informasi kegiatan di GB Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Gereja melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar berikut. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Apa kabar? Tentunya baik-baik dan sehat-sehat selalu. Semua karena ada di dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur atas kebaikan Tuhan. Siapkan hati kita, seluruh hidup kita mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kalau kami selalu ada di dalam lindungan Tuhan dan kami aman di dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu lawatan Roh Kudus selalu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai memuji-muji Engkau Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih. Sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya. Hari-hari ini kita mau tingkatkan iman kita. Kita mau iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari katakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Katakan, dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Yeah.
nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku temukan janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dengan imanku ku temukan janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku temukan janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Lagi. Yes. Dengan imanku ku temukan janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Yes. Haleluya. Terima kasih buat sukacita dan Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan. Firman-Mu diberitakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir hidup kami akan terus menyembah Engkau. Yesus Tuhan sebagai juru selamat kami. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yeah.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, selama-lamanya kami akan menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Mata iman kami tertuju kepadamu. Glory, Engkau layak disembah, layak dimuliakan. Oh, dari sekarang sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yeah. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa. Izinkan Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan kepada kita hikmat dan pewahyuan, supaya kebenaran firman itu sungguh-sungguh memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kebenaran. Dan hari ini kami mau berbicara, kami mau diberkati lewat firman-Mu, yaitu tentang hidup yang beriman. Tuhan, sering kami mendengar kata hidup beriman. Kami sering mendengar kata beriman. Tapi hari ini kami mau diingatkan kembali lewat firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap terima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema bulan ini adalah kita melayani dengan excellent. Dan khusus di minggu ini, saudara, kita bicara tentang hidup beriman. Ada kaitannya tentang hidup excellent dengan hidup beriman. Dan saudara, hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Ya, saya akan mengajak saudara untuk melihat satu tokoh, yaitu Bapak orang beriman. Saudara pasti tahu siapa Bapak orang beriman itu. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 11 dan nanti juga dalam kitab Kejadian pasal 22. Dan kita mulai dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya. Kita mau belajar tentang iman Abraham. Dan Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Kita mau lihat yang pertama saudara. Ciri daripada iman itu sendiri. Dan iman Abraham yang pertama adalah iman memiliki ciri ketaatan secara total. Yang pertama, iman itu memiliki ciri ketaatan secara total. Saudara, tadi dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 18. Di sana dikatakan saudara, di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara, Abraham memiliki iman yang luar biasa. Coba kita melihat di dalam kitab Kejadian. Yang tadi saya katakan Kejadian pasal 22. Mulai ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara lihat, ayat yang pertama berkata, ya Tuhan. Saudara lihat dalam kisah berikutnya. Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Luar biasa. Abraham menjawab, ya Tuhan. Apa makna dari kata ya Tuhan? Makna dari kata ya Tuhan itu sebenarnya memiliki ketaatan secara total. Abraham tidak bertanya-tanya. Abraham tidak mikir dua kali.
Abraham tidak berdalih, tetapi Abraham langsung menjawab, "Ya Tuhan." Luar biasa. Itu adalah ciri iman. Ciri iman adalah taat secara total. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya memiliki iman seperti ini. Saudara mungkin berkata demikian, "Pak, saya sering dengar kata itu, Pak." Persoalannya bukan saudara berapa kali saudara dengar. Tetapi sebagai orang percaya, apakah saudara memiliki ketaatan total kepada Tuhan? Kata "ya Tuhan" dari kata aslinya yaitu hineni. Hineni artinya I am here. Saya di sini. Tapi pengertiannya bukan sekedar saya di sini. Artinya bahwa anugerahmu yang kau berikan padaku siap kau ambil kembali. Hineni, I am here. Apapun yang terjadi, saya selalu siap. Saya pernah mendengar seorang jenderal, dia seorang hamba Tuhan. Dia berkata, "Kenapa saudara dia di medan peperangan, dia diselamatkan, ya di tengah-tengah tugas yang sangat-sangat riskan sekali, tapi tangan Tuhan menolong dia." Dia hanya satu saja dia bilang, "Saya belajar taat. Taat kepada komandan. Sebelum saya seorang jenderal, berarti di atas saya adalah seorang jenderal. Ketika saya dipanggil di kantornya, di ruangannya maksudnya, ruang kerjanya. Saya masuk ruangan itu. Sang pimpinan berkata begini, 'Silakan kerjakan tugas ABC.' Saudara tahu, dia bilang, padahal saya belum tahu tugas ABC itu apa. Tapi saya belajar firman Tuhan, belajar taat sebagai seorang bawahan. Dan saya cuma menjawab, 'Siap.' Dan ketika dia keluar dari ruangan itu, dia mikir, saya bilang siap, saya tidak tahu apa yang saya kerjakan. Tapi yang luar biasa, ketika dia berkata siap, dia keluar dari ruangan. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, ngandelin Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan memberikan inspirasi, kreativitas muncul sehingga dia dapat menjalankan tugas dan dia selesaikan tugas dengan baik dan nilainya jadi baik. Konditenya jadi baik. Makanya Tuhan memberkati hidupnya. Saya diberkati dengan kesaksian itu, saudara. Kenapa, saudara? Iman itu punya ciri taat secara total. Hineni, ini aku Tuhan, ini aku hambamu. Saudara, ayat yang ketiga di sana dikatakan taat secara total itu artinya ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Luar biasa. Abraham tidak berbantah-bantah. Abraham berkata, "Ya Tuhan, hineni, I am here. Saya siap Tuhan. Saya jalankan tugas ini." Dan saudara, pagi-pagi benar dia mempersiapkan diri tanpa berbantah-bantah. Dia siapkan semuanya dan kemudian dia berangkat menuju tempat di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak itu. Dia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi dia taat secara total. Kehidupan kekristenan seharusnya seperti itu. Di tengah kesulitan maupun tidak kesulitan. Kalau kita berada dalam ketaatan ini. Sebenarnya tidak ada istilahnya.
hidup sulit maupun hidup sukar. Kalau kita hidup dalam ketaatan, saudara, ketika kita hidup dalam ketaatan, saudara, engkau akan mengalami berkat Allah yang luar biasa. Saya akan cerita kuno, cerita lama, cerita yang usang. Tapi saya ingin mengingatkan saudara kembali hari ini. Saudara, di air terjun Niagara, walaupun saya belum pernah ke sana, saudara, ada seorang akrobatik yang bernama Charles Blondin. Charles Blondin ini saudara memang mahir. Dia menyeberangi air terjun itu, di atas air terjun itu dengan seutas tali, dengan menggunakan tongkat untuk keseimbangan. Saudara, dia berjalan di atas seutas tali itu. Ya, diperkirakan saudara, galah yang dia pegang itu beratnya lebih dari 5 kilo. Begitu rupa saudara. Dan dia menyeberang, ketika dia mulai menyeberang, saudara, pengunjung, turis, penonton bersorak-sorai untuk mengeluh-elukan Charles Blondin. Dia dari ujung sana sampai ke ujung yang berikutnya. Saudara, dia bisa melewati dengan baik. Semua tepuk tangan, luar biasa hebat, dahsyat saudara. Dan kemudian setelah dia selesai, dia kemudian menawarkan kepada penonton, siapa di antara penonton yang mau ikut menyeberang bersama saya? Silakan saudara maju ke depan dan naiklah di punggung saya. Saya akan bawa saudara dari ujung sana menuju ujung sana. Apakah saudara percaya kalau saya bisa membawa saudara? Semua orang berkata percaya. Semua orang berkata percaya. Tapi masalahnya saudara, ketika ditantang untuk maju, tak satu pun orang yang mau maju. Banyak orang Kristen berkata, aku percaya Yesus, aku beriman. Bahkan nyanyi saudara, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Percaya berkatnya melimpah. Tapi saudara, apakah percaya ketika ada dalam kesulitan itu Tuhan sanggup menopang, menggendong saudara dan saya? Itu persoalan lain. Tidak ada satupun yang mau saudara. Sampai satu titik saudara, di keheningan itu ada seorang anak muda lari ke depan. Dan dia mengangkat tangannya dan berkata, saya siap berada di punggung Tuhan. Dan anak muda itu naik di punggung. Saudara, ketika naik di punggung, Charles Blondin mulai menunjukkan aksinya kembali. Dia berjalan pelan-pelan di atas seutas tali itu. Dan saudara, dalam perjalanan itu semua yang tadinya bengong mulai bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Dan sampailah ke ujung sana. Semua bertepuk tangan dengan meriahnya saudara. Semua tepuk tangan dengan meriahnya. Dan kemudian anak muda ini turun. Semua mengerumuni anak muda ini. Dia berkata, kau berani amat. Kau berani naik di punggung itu. Saudara, apa jawabannya saudara? Jawabannya sangat sederhana. Bagaimana mungkin aku tidak berani untuk ada di punggung Charles Blondin? Bagaimana mungkin aku tidak berani ada di punggung Charles Blondin? Dia katakan demikian. Emangnya kenapa? Dia bilang, aku tiap hari bersama dengan Charles Blondin. Aku bersama-sama dengan dia. Aku tahu kondisi dia. Dan bahkan dia melatih saya sedemikian rupa. Hubungan saya baik. Itulah sebabnya saya percaya penuh bahwa dia punya kemampuan untuk membawa saya. Makanya saya yakin bukan hanya itu saja. Tahukah bahwa Charles Blondin itu adalah seperti orang tua saya sendiri. Bagaimana saya takut? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara berkata percaya. Tapi apakah saudara percaya secara total? Anak muda ini percaya secara total. Kenapa? Yang pertama, dia selalu bergaul dengan Charles Blondin. Yang kedua, dia tahu kemampuan Charles Blondin. Yang ketiga, karena
saudara, anak muda ini dianggap seperti anaknya sendiri. Kalau hidup saudara dan hidup saya ada bergaul dengan Allah, saudara tahu siapa Allah yang engkau sembah. Engkau koram deo. Koram deo artinya saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara akrab dengan Dia. Saudara tahu isi hati Tuhan. Saudara mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dalam firman, dalam doa, dalam penyembahan, dalam komunikasi. Dan saudara berkata, Tuhan, hari ini aku mau bekerja. Aku percaya hikmat-Mu ada pada kami. Jadikan aku berkat. Ada hubungan yang baik. Dan saudara, bukan hanya itu. Ketika dia membaca firman, ketika dia merenungkan firman, dia tahu firman Allah tidak pernah gagal. Jadi kenapa anak muda ini berani ada di atas punggung sang akrobatik ini? Karena dia tahu siapa dia. Kalau engkau tahu siapa Allahmu, kau tahu siapa Yesus dalam hidupmu, engkau akan menyerahkan hidupmu secara total kepada Dia. Dalam keadaan apapun engkau bisa berkata, Hineni, I'm here. Ini aku hamba-Mu Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen goncang hari-hari ini? Karena belum menyadari siapa Allah yang disembah. Itulah sebabnya ciri iman yang pertama adalah memiliki ketaatan secara total. Dan ketika orang taat secara total, berarti menyerahkan hidupnya juga secara total. Haleluya. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah engkau memiliki iman seperti Abraham? Memiliki iman yaitu taat secara total dan penyerahan secara total. Yang kedua saudara. Yang kedua. Iman memberi yang terbaik. Iman memberi yang terbaik. Ayat yang ke-17 dari kitab Ibrani dikatakan demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bandingkan dengan Kejadian 22 saudara. Kejadian 22. Saya baca ulang dari ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua, perhatikan firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Luar biasa. Iman, bukti iman atau ciri iman memberi yang terbaik. Kalau engkau beriman, berarti engkau lakukan yang excellent. Bahkan kata terbaik, saudara, masih bisa dikalahkan dengan kata excellent. Excellent itu di atasnya. Saudara memiliki iman berarti memberi yang terbaik. Melakukan yang excellent. Orang percaya seharusnya melakukan yang terbaik. Dikatakan di sana, anak yang tunggal, satu-satunya. Yang kedua, yang dikasihinya, yang paling disayangi. Saudara, ada kalanya. Saudara, ada hal yang paling kita sayangi. Dan itu satu-satunya. Yang seringkali yang Tuhan minta dari kita. Dan saudara, ada banyak orang yang merasa
itu hobinya, itu adalah barang istimewanya, itu adalah pujaannya. Ada kalanya Tuhan mau uji untuk diminta. Tuhan minta. Saudara, apa yang saudara miliki? Apa yang saudara punyai? Apa yang paling saudara sayangi? Itu Tuhan uji untuk diminta. Iman memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik, saya tidak bicara tentang uang saja, saudara. Karena ada banyak orang memberi uangnya, tapi sebenarnya nggak mengasihi. Tapi orang yang mengasihi, dia memberi. Dan dia yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dia akan memberi yang terbaik. Dia nggak pernah sayang dengan apa yang dia punya. Ya, saya teringat ini sebenarnya bukan terbaik. Tapi saya teringat sekali ketika saya pertama kali masuk sekolah Alkitab. Karena saya diajarin oleh pendeta saya, orang tua saya tidak sedang membanggakan orang tua saya, tapi saya boleh jadikan orang tua ini jadi teladan buat saya. Karena ketika papa saya percaya Yesus, saya nggak habis pikir, papa saya itu all out. Saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana ketika papa percaya Yesus, kami punya lahan itu tidak banyak. Punya ladang gak banyak, punya sawah gak banyak. Tapi papa saya lihat itu imannya luar biasa. Ketika kami mulai beribadah dan mulai ada banyak jiwa, papa saya jiwa baru waktu itu. Kemudian gembala kami menunjuk sebagai ketua panitia. Dan ketika papa saya menjalankan tugas kepanitiaan ini, cari rumah untuk dibeli dan kemudian untuk dijadikan rumah ibadah waktu itu. Saudara tahu, ketika papa saya mulai menawar rumah itu dengan harga yang sudah disepakati, semua panitia berkata sepakat. Dan semua panitia membuat yang namanya janji iman. Ya, saya tidak sedang bercerita keburukan-keburukan, saya mau cerita kebaikan papa saya. Saudara, apa yang terjadi? Janji iman itu kan belum ada wujudnya, duitnya belum ada. Jadi mau gak mau karena rumah itu harus dibeli, papa saya yang beli semua. Jadi untuk ditalangi dulu. Dan ketika ditalangi, dengan berjalannya waktu, rumah ibadah itu sudah jadi. Panitia yang lain hanya tinggal berjanji doang. Gak pernah membayar. Kami anak-anak bingung. Kita bilang, Pak, kenapa gak ditagih? Mereka akan janji iman. Papa saya bilang, tidak apa-apa, ini untuk Tuhan. Urusannya dia gak mau memberi urusan mereka. Tapi yang jelas, Papa akan memberi yang terbaik. Sampai cerita saya ini, setahu saya, hampir semua tidak memenuhi janji iman. Jadi dengan kata lain, papa saya yang menanggung semua biaya untuk beli rumah ibadah itu. Dari situ saya melihat, papa saya orang baru percaya Yesus. Dia mau memberi segala-galanya untuk Tuhan. Dan bahkan ketika rumah ibadah itu numpang di tanah orang. Dan orang itu mulai mengusik untuk supaya dipindahkan. Papa saya langsung bikin patok tanah di rumah, di tanah kami. Dia bilang, ini tanah jangan diganggu. Ini nanti untuk gereja. Begitu rupa, saudara. Dipatok itu tanah. Dia bilang, ini untuk gereja jangan diganggu. Luar biasa. Dan sampai menjelang akhir hidupnya, dia pelayanan
Dia bukan gak ada jabatan, dia gak punya jabatan namanya jabatan pendeta, gak ada. Dia hanya sebagai jemaat biasa, tapi hatinya luar biasa. Ikut merintis di sebuah gereja. Dan gereja ini diberkati Tuhan hari-hari ini. Tiap hari waktu itu dia ngumpulin batu, ngumpulin kayu, ya bikin rumah pastori, ya begitu rupa. Itu yang Papa lakukan. Dan saudara, saya cerita ini, saya tidak sedang membanggakan kami, tapi memang ini kenyataan. Bagaimana dia memberi yang terbaik menurut ukuran kami saat itu. Bagaimana dengan saudara? Mungkin tanah, mungkin hobi, mungkin uang, mungkin apa saja. Itu adalah satu-satunya. Itu mungkin juga yang saudara paling sayang. Tapi ketika Tuhan bilang untuk dilepaskan dan diberikan untuk Tuhan. Apakah saudara rela untuk itu? Abraham, dia mengambil anaknya yang tunggal, yang dikasihinya untuk dibawa, dipersembahkan. Dahsyat. Saudara, bukan berarti di masa sulit ini saya mendorong saudara memberi persembahan. Atau mungkin karena saudara tidak bawa persembahan di gereja. Bukan, memberi yang terbaik bukan itu saja. Memberi yang terbaik bagaimana saudara ketika apa yang saudara sayangi satu-satunya. Saudara ketika terusik sedikit, saudara bisa marah, saudara bisa emosi. Ya, saudara orang punya mobil bagus. Senggol sedikit, udah marah saudara. Tapi anaknya, istrinya, suaminya kebentur mobil itu, didiamin aja. Berarti itu ketahuan, saudara lebih sayang mobil daripada sayang istri, suami atau anakmu. Ada banyak orang yang kayak begitu. Dia punya barang, digeser sedikit saja, udah marah. Tuhan mau uji hidup kita. Jadi yang kedua iman. Ciri iman memberi yang terbaik. Ciri iman yang kedua adalah memberi yang terbaik. Dan ciri iman yang ketiga. Kalau yang pertama, ciri iman yang pertama adalah penyerahan total. Atau ketaatan total. Yang kedua, memberi yang terbaik. Yang ketiga, ciri iman yang ketiga adalah iman itu dimanifestasikan dan diwariskan kepada generasi. Ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mari kita bandingkan dalam Kejadian pasal yang ke-22. Saya bacakan ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran ini?" Sahut Abraham ayat yang ke-8. "Allah yang telah menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Yang ketiga saudara, iman itu diwariskan. Iman itu diwariskan. Perhatikan ayat ini dalam Kejadian itu. Dikatakan, berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran ini?" Saudara, saya terlalu yakin. Yang pertama adalah
Ada yang mengatakan Abraham ketika mempersembahkan Ishak, pasti dia robek hatinya. Enggak mungkin seorang ayah mengorbankan anaknya. Saudara, tidak ada rasa sedih dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Apakah benar seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang kedua yang saya mau katakan. Ketika Abraham berjalan bersama dengan Ishak. Ishak itu bertanya. Ya, Bapak, sudah ada api, ada kayu. Loh, mana dombanya? Saudara, ada makna yang luar biasa. Ini artinya, saudara, bahwa Ishak mengamati Abraham ketika Abraham membawa persembahan kepada Tuhan. Selalu ada api, ada kayu, ada domba. Saya percaya itu. Ishak mengamati. Makanya saya katakan iman itu diwariskan. Bukankah saudara, Bapak Ibu, orang tua, ya akan dilihat anak-anak bagaimana kau punya iman. Kau punya perbuatan iman. Kau punya kasih kepada Tuhan. Kau punya hubungan satu dengan yang lain. Anak-anakmu akan memperhatikan itu. Dan itu adalah warisan buat mereka. Itu warisan buat mereka. Ishak tahu. Biasanya papa bawa api, bawa kayu, dan bawa domba. Tapi ini bawa api, bawa kayu, kok gak bawa domba? Itu artinya saudara, ada satu warisan yang telah diwariskan oleh Abraham kepada Ishak. Dia lihat itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Anak-anak akan selalu melihat saudara. Saya akan memberikan aplikasi secara sederhana. Penerapan yang secara sederhana. Saudara, saya belajar yang pertama adalah saya mau belajar bukan sekedar tampil di depan keluarga untuk baik. Tetapi saudara, saya mau belajar apa adanya dan belajar menerapkan iman di dalam hidup saya. Contoh yang paling sederhana. Kalau saudara sedang berbicara kepada pasangan saudara, ini yang keluarga ya. Suami istri sedang ngobrol. Ngobrol hal-hal yang baik, anak-anak akan dengerin. Dan dia akan melihat hal yang baik akan diambil sama anak-anak itu. Itu yang terjadi. Kenapa saudara? Karena pernah satu kejadian. Saya waktu itu sedang ada masalah lah sama istri. Ya hari itu saya diem. Saya diem. Tahu nggak saudara? Ketika engkau bapak-bapak, engkau ibu-ibu, ada masalah dengan pasanganmu, engkau diem. Anak-anakmu tahu. Salah satu dari anak kami tanya, Papa kok sepanjang hari ini diem ya? Ya dasar saya sudah berdosa, saya nambahin dosa. Dosa saya apa? Saya ngomong begini. Ya Papa kan sibuk, lagi ngurus ini itu. Ya itu masuk akal, tapi gak masuk akal. Karena memang ada gak beres dengan pasangan. Anak bisa tahu ketika hubungan saudara gak baik. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau cerita begini. Anak-anak akan lihat bagaimana doamu di rumah. Bagaimana bacaan firmanmu di rumah. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Itu adalah warisan iman yang saudara sedang wariskan kepada generasimu. Ya. Dan ketika sudah mulai ngobrol dengan pasangan saudara, suasananya lagi enak ngobrol. Anakmu juga sedang nguping. Apalagi dia ada di situ. Saudara sedang membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Hati-hati saudara. Anakmu akan tercemar. Misalnya saudara lagi ngobrol, saudara membicarakan si A. Ya si A ini begini-begini. Ya padahal si A itu pelayan Tuhan. Anak dengar saudara. Anakmu akan tercemar. Kalau
begitu warisan apa yang sedang kita wariskan kepada generasi kita? Anakmu akan tercemar. Walaupun dia tidak tahu perbuatan si A itu, ketika berjumpa dengan si A, dia sudah akan pasang kuda-kuda, pasang benteng. Makanya hati-hati saudara. Berbicara hal yang buruk di depan anak-anak. Apalagi membicarakan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Di depan anak-anak itu sangat berbahaya. Itu yang namanya iman diwariskan. Bukan berarti saudara iman setiap kita percaya Yesus, iman Yesus dalam hidup kita. Dan iman Yesus itu kita manifestasikan, kita wariskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kita melakukan hal yang baik. Dan ketika kita lakukan itu, manifestasi itu akan ditangkap oleh anak-anak. Sehingga anak-anak itu juga memiliki warisan iman Yesus. Karena kita bawa anak itu kepada Kristus. Dan ini sangat penting sekali. Jadi saudara, saya terlalu yakin bahwa Ishak belajar dari papanya yang namanya Abraham. Makanya di sana dikatakan, "Papa, ini sudah ada api dan kayu, mana dombanya?" Jawaban yang sangat wise seorang bapak. Ayat yang ke-8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bandingkan tadi dengan Ibrani pasal yang ke-11. Abraham berkata begini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang kita dapatkan dari sini? Abraham ingin berkata kepada Ishak, "Ishak anakku." Secara langsung dia berkata, Tuhan yang menyediakan. Abraham itu mau berkata, "Nah, walaupun kita nggak bawa domba, anak domba kita bawa. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah." Mungkin kalau saya boleh aplikasikan, Abraham boleh cerita tentang bagaimana Ishak lahir. Abraham mungkin akan cerita, "Nak, engkau lahir dari kami yang orang bilang bahwa kami, mamamu, papimu ini mandul. Sudah tua, gak mungkin punya anak kamu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil." Itu yang ingin dikatakan saudara. Dahsyat luar biasa. Makanya saudara, Abraham berkata Allah yang akan menyediakan. Iman itu diwariskan. Bisa berkata, "Anakku, percaya pada Yesus. Kalau kau mengalami kesulitan, lari kepada Yesus. Datang kepada Yesus." Itu yang ingin Abraham katakan. Tapi sudah lihat tadi, sesuatu yang luar biasa. Yang dikatakan bahwa dengan kata lain Abraham itu berkata, sekalipun dalam hati mungkin saudara, tapi di dalam kitab Ibrani dituliskan. Sekalipun Ishak itu nanti dibunuh, dibakar jadi abu, ya, Abraham punya kepercayaan yang luar biasa. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan Ishak. Sekalipun Ishak sudah mati dan bahkan Ishak sudah jadi debu. Luar biasa. Ini iman yang luar biasa. Abraham berkata, sekalipun sudah jadi abu, Allah sanggup membangkitkan. Itu bicara kekinian, bicara juga keakanan. Kekinian tadi saya katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup untuk melakukan segala perkara dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi masalah keakanan, masalah hal yang akan datang. Abraham bicara tentang kebangkitan orang mati.
Jadi dengan kata lain saudara, Abraham mewariskan iman begini. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan kepada satu pilihan. Kalau dia tidak menyembah patung raja, dia akan dibebaskan. Tapi ketika dia menyembah, satu-satunya cara dia harus dimasukkan ke dalam perapian. Tapi memang dia tertangkap dan kemudian diperhadapkan kepada raja. Dan kemudian saudara masih ditanyain. Tapi jawabnya ini luar biasa. Dia jawab dalam kitab Daniel, katakan, jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tuanku ya raja. Perhatikan. Tetapi sekalipun tidak, seandainya tidak, sekalipun tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Seolah-olah Abraham berkata begini, Ishak akan disembelih dan kemudian dibakar. Saya percaya, Abraham berkata, aku berpikir iman adalah iman juga yang berpikir, bukan iman yang konyol. Abraham berpikir bahwa sekalipun Ishak jadi abu, Tuhan bisa kembalikan secara utuh pribadi Ishak. Tetapi seandainya tidak, nanti ada kebangkitan dari orang mati. Itu harapan terakhir di sana. Tetapi sekalipun tidak, imannya tidak akan pernah goyah kepada Tuhan. Ini yang seharusnya kita miliki. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari perteguh imanmu. Iman ini yang harus kita miliki. Iman yang pertama adalah iman penyerahan total. Iman yang kedua saudara, memberi yang terbaik. Iman yang ketiga adalah diwariskan. Bagaimana hidup saudara dan saya? Kita mempercayai dia. Karena dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Saya percaya saudara ada di rumah, ada punya banyak pergumulan. Tapi ketika engkau dengar firman ini, percayalah. Kau memiliki iman seperti Abraham. Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Dan pada akhirnya Abraham dapat jawaban. Dikatakan di sana Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan memang ada domba yang disediakan oleh Tuhan. Jadi saudara jangan pernah takut. Sekalipun hari-hari ini jawaban Tuhan belum pasti. Seolah-olah belum pasti. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam hidup saudara. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau untuk menjumpai saudara di rumah saudara masing-masing. Saudara siapkan hati saudara. Karena Tuhan mau menjamah hidupmu. Tuhan mau melawat engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat, Terima kasih Tuhan. namun ku percaya Yesus juru selamatku.
yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun 2000 lebih tahun yang lalu kita tidak melihat apa yang terjadi terhadap diri Yesus. Tapi kita percaya bahwa Dia telah mati buat kita. Dia terpaku di atas kayu salib. Dia diberi mahkota duri dengan tujuan menebus saudara dan saya. Itulah sebabnya hari ini kita mempercayai Dia. Kita mau mengambil roti ini sebagai tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berkata terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Engkau menebus kami, Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kau bersyukur kepada Tuhan dan mempercayai roti yang saudara angkat di atas kepala saudara adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya untuk mengampuni dosamu dan dosaku, supaya kita dipersatukan dan diperdamaikan kembali. Mari kita katakan amin dan kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pindahkan cawan ke tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Mari kita bersyukur. Lewat mahkota duri, kepalanya mengucurkan darah. Lewat cambukan, tubuhnya mengeluarkan darah. Lewat tangan dan kakinya, darahnya mengalir. Tikaman tombak terhadap lambungnya. Bukan hanya darah, tetapi darah dan air mengalir. Supaya saudara dan saya mengalami kuasa pemulihan dan kesembuhan. Dan bukan hanya saudara disucikan, ditebus dari dosa, tapi saudara akan mengalami pemulihan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Ya haleluya. Darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kami. Serta Engkau bersyukur saudara. Kita percaya anggur yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah darah Yesus. Yang mengampuni dosamu dan dosaku dan memulihkan engkau dari segala sakit penyakitmu. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Terima kasih. Oh, ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia
Mari sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang engkau menadahkan tangan untuk terima berkat Tuhan. Dan biarlah saudara, ibadah hari ini mendatangkan pemulihan atas hidupmu. Perjamuan kudus hari ini meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Sehingga ketika engkau ada di rumahmu masing-masing, ada berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa di surga. Kasihnya yang kekal dari Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat pagi saudara. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Ku yakin Dia